Halo semuanya, kalian pernah kepikiran nggak sih gimana kalau misalkan TNI itu nggak cuma ngurusin soal pertahanan aja, tapi juga ikut terjun di pemerintahan, di bisnis, atau bahkan di ekonomi? Kedengaran familiar ya? Nah ini yang disebut dengan dui fungsi TNI. Sistem yang dulu pernah berlaku sebelum reformasi di tahun 98. Nah sekarang ada revisi Undang-Undang TNI yang dikhawatirkan bisa membuka jalan untuk dui fungsi ini kembali lagi. Tapi pertanyaannya, kalau benar-benar ini terjadi, kira-kira bakal ada dampak finansial apa sih buat kita sebagai masyarakat umum biasa gitu ya? Apakah kesejahteraan kita secara ekonomi dan finansial bakal semakin bagus atau malah makin susah? Apakah ekonomi bakal makin maju atau justru sebaliknya? Kita bakal kupas semuanya dari sisi keuangan maupun kesejahteraan ekonomi. Stay tune sampai habis. Dampak yang pertama dalam hal finansial kita yaitu potensi peningkatan anggaran pertahanan yang tidak proporsional. Bayangin gini, tiba-tiba dui fungsi TNI balik lagi, yang mana artinya militer itu nggak cuma ngurusin pertahanan aja, tapi juga bisa ikut terlibat di pemerintahan, di bisnis, ataupun urusan sosial lainnya. Nah, kalau peran mereka ini semakin luas, otomatis mereka butuh lebih banyak anggaran kan untuk operasionalnya. Pertanyaannya, duitnya dari mana? Nah, jawaban yang paling logis adalah anggaran negara bakal dialihkan lebih banyak lagi ke sektor pertahanan. Ini juga udah sering terjadi di berbagai negara yang militernya punya peran dominan di pemerintahan ya. Jadi, anggaran TNI itu bisa membengkak untuk menutupi biaya pelatihan tambahan lah, peralatan baru lah, atau mungkin pos-pos tugas yang sebelumnya nggak ada gitu. Nah, masalahnya kalau anggaran buat TNI ini makin besar, sektor lain bisa jadi korban. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, itu semua adalah sektor yang langsung berpengaruh pada kesejahteraan kita sebagai masyarakat biasa ya sekali lagi. Tapi kalau duitnya banyak dipakai untuk kepentingan militer, jangan heran nih kalau misalkan nanti sekolah negeri makin mahal karena anggaran pendidikan dikurangi atau iuran BPJS bakal makin sering naik karena subsidi kesehatan mungkin berkurang. Atau bisa juga jalan makin rusak nih karena nggak diperbaiki. Soalnya kan anggaran infrastruktur dialihkan ke proyek lain yang dianggap lebih prioritas. Kalau udah kayak gitu, siapa yang harus nombok? Ya kita kan, rakyat biasa. Biaya hidup makin mahal, tapi penghasilan kita belum tentu naik. Dan ini belum selesai. Kalau anggaran untuk TNI ini makin besar, tapi pemasukan negara ternyata stagnan, ada dua skenario yang paling mungkin terjadi. Skenario pertama, pajak dinaikin. Jadi karena pemerintah butuh uang lebih untuk menutup anggaran pertahanan yang makin gede, jadi ya pajak bisa aja naik. Bisa pajak penghasilan, bisa PPN, atau bisa juga pajak barang impor. Artinya harga barang-barang bakal ikut naik dan daya beli kita sebagai masyarakat pun turun gitu ya. Atau skenario yang kedua, utang negara semakin besar. Nih kalau pajak yang nggak dinaikin, opsi lain ya menambah utang. Dan kalau utang negara semakin besar, bunga yang harus dibayar juga makin gede. Ini artinya uang yang seharusnya bisa dipakai untuk pembangunan malah habis untuk bayar cicilan utang. Dampaknya udah jelas nih, pertumbuhan ekonomi bisa melambat, inflasi naik, dan harga-harga makin gak masuk akal. Ujung-ujungnya standar hidup kita yang bisa turun karena pengeluaran makin berat gitu. Jadi kalau revisi Undang-Undang TNI ini benar-benar membuat dui fungsi TNI hidup kembali, maka jangan kaget kalau nanti kita yang kena imbasnya. Bukan cuma dari segi kebebasan sipil, tapi juga dari segi keuangan. Gaji mungkin bakal stagnan segitu-segitu aja, sementara biaya hidup makin gak masuk akal. Next, dampak yang kedua yaitu iklim investasi bisa terganggu. Ini juga dampak lain yang gak kalah serem ya. Memang mungkin ini terdengar jauh buat sebagian orang, tapi efeknya tuh sebenarnya ke ekonomi kita nyata banget. Gini, investor itu, baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri, itu kan biasanya cuma mau masuk ke negara yang hukum dan politiknya stabil. Mereka maunya ada kepastian, ada aturan main yang jelas, gak ada pihak yang tiba-tiba bisa ikut campur seenaknya gitu ya dalam bisnis mereka.
Nah, kalau revisi UU TNI ini benar-benar bikin militer punya peran yang lebih luas lagi, terutama di ranah sipil dan bisnis, ini bisa bikin banyak investor ragu untuk menanam modal di Indonesia. Mereka ragu, mereka takut kalau nanti bakal ada intervensi militer dalam dunia usaha. Misalnya dalam proses tender proyek, dalam regulasi usaha, atau bahkan dalam keputusan ekonomi yang harusnya ditentukan secara transparan. Kalau investor pada ragu, nggak mau nanam modal, maka apa yang terjadi? Nah, ini modal asing bisa kabur. Dan ini bukan cuma teori aja ya. Kita bisa lihat di beberapa negara lain yang militernya terlalu dalam ikut campur di bidang ekonomi, kayak Myanmar atau Venezuela. Begitu investor udah nggak percaya lagi sama suatu negara, mereka bakal tarik modal, ekonomi negara itu langsung rontok, kurs mata uang pun jeblok. Nah, kalau di Indonesia sampai kejadian kayak gitu, efeknya bakal panjang kemana-mana, mulai dari lapangan pekerjaan yang makin sempit, karena perusahaan yang tadinya pengen ekspansi atau buka pabrik di Indonesia bisa batal. Terus juga bisnis lokal bakal kesulitan untuk tumbuh, karena kalau modal asing berkurang kan banyak bisnis yang bakal kekurangan dana untuk berkembang ya. Belum lagi rupiah juga bisa melemah, karena kalau misalkan investor asing menarik modal mereka dari pasar modal atau sektor real di Indonesia, artinya permintaan terhadap rupiah turun, sementara dolar naik. Dan juga harga barang impor tuh semakin mahal. Sekali lagi, ketika harga rupiah melemah, harga barang yang bergantung sama bahan impor, mulai dari elektronik sampai bahan baku produksi, itu semua bisa melonjak. Jadi intinya, kalau kita nggak bisa bikin lingkungan yang kondusif untuk investasi dan bisnis, ekonomi kita, negara, bakalan jalan di tempat, bahkan bisa mundur. Jangan heran kalau nanti harga-harga makin nggak masuk akal, tapi pendapatan kita tetap segitu-segitu aja. Next, dampak yang ketiga, peluang keterlibatan militer dalam bisnis meningkat. Nah, ini dampak lain yang nggak kalah serius. Kemungkinan militer terlibat lagi dalam bisnis. Ini buat yang lupa atau bahkan belum tahu, di era sebelum reformasi di tahun 98, tentara tuh punya banyak bisnis sendiri. Mulai dari tambang, perkebunan, sampai proyek-proyek strategis. Dan kalau sekarang ada aturan yang memperbolehkan mereka untuk masuk ke ranah bisnis, maka persaingan usaha bisa jadi nggak sehat. Karena perusahaan yang punya afiliasi sama militer, ini bisa dapat keuntungan lebih dibanding perusahaan swasta biasa yang nggak ada militer-militernya. Mereka bisa jadi lebih gampang untuk dapetin izin usaha, lebih mudah menang tender proyek pemerintah, atau bahkan punya akses ke sumber daya yang seharusnya bersifat netral. Misalnya nih, ada proyek pembangunan jalan tol baru. Harusnya kan yang menang tuh perusahaan dengan proposal terbaik dan harga yang paling kompetitif ya. Tapi kalau ada perusahaan yang punya backing militer, peluang mereka untuk menang bisa lebih besar. Bukan karena mereka lebih efisien, tapi karena faktor lain di luar persaingan bisnis yang sehat. Nah ini yang bisa berujung ke monopoli di sektor-sektor tertentu. Dan kalau itu terjadi, kita, masyarakat biasa yang bisa jadi kena dampak langsung. Misalnya, harga barang dan jasa tertentu jadi lebih mahal, karena kalau ada suatu sektor yang dikuasai oleh segelintir perusahaan yang terafiliasi dengan militer, mereka ini bisa aja seenaknya menentukan harga tanpa banyak pesaing. Belum lagi, bisnis kecil bisa jadi makin susah berkembang. UMKM atau perusahaan swasta yang nggak punya backingan kuat, bakalan bisa makin sulit untuk bersaing. Karena ya lagi-lagi, kesempatan mereka untuk dapat proyek atau akses ke pasar kan makin kecil. Terus juga kualitas layanan publik nih yang bisa jadi menurun. Kalau proyek-proyek strategis lebih diprioritaskan ke pihak tertentu tanpa persaingan yang adil, maka hasil akhirnya bisa jadi nggak optimal. Misalnya jalanan yang dibangun kualitasnya lebih rendah, tapi tetap mahal secara biaya. Kalau udah kayak gini, siapa lagi yang rugi kalau bukan kita, masyarakat biasa gitu kan? Kita mesti bayar lebih mahal untuk layanan yang harusnya bisa lebih murah dan lebih baik. Ekonomi yang harusnya kompetitif malah jadi feodal, di mana cuma segelintir pihak yang punya akses ke keuntungan besar. Next, dampak yang keempat, kebebasan ekonomi rakyat bisa terhambat.
Ini dampak lain yang juga bisa terjadi kalau dui fungsi TNI kembali lagi. Mungkin nggak langsung kelihatan di permukaan ya, tapi efeknya bakal terasa dalam jangka panjang. Jadi gini, kalau militer punya pengaruh yang besar di urusan sipil dan politik, biasanya mereka juga bakal punya kontrol lebih terhadap kebijakan ekonomi. Dan masalahnya, kebijakan itu nggak selalu dibuat untuk kepentingan masyarakat luas. Bisa aja lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang punya koneksi kuat ke militer ya. Contohnya aja, misalkan ada regulasi baru yang bikin bisnis kecil lebih susah untuk berkembang karena lebih banyak izin atau aturan ketat yang justru menguntungkan perusahaan besar yang punya backing kuat. Atau bisa juga ada kebijakan ekonomi yang bikin akses ke modal jadi lebih sulit, kecuali buat mereka yang punya hubungan baik dengan kekuatan tertentu. Dan selain itu, kalau militer punya pengaruh besar di pemerintahan, ruang untuk mengkritik kebijakan ekonomi ini bisa makin sempit. Ini bahaya banget karena ekonomi yang sehat itu butuh transparansi dan diskusi yang terbuka. Nah, kalau misalkan orang-orang udah takut untuk ngomong karena khawatir dikasih label macam-macam, ditangkap, dihukum, siapa yang bisa mencegah kalau ada kebijakan yang merugikan kita, rakyat? Misalnya kalau tiba-tiba ada kebijakan yang bikin harga bahan pokok naik drastis, atau proyek besar yang mengambil lahan rakyat tanpa mengganti rugi dengan adil, siapa yang bisa protes kalau kebebasan berpendapat makin dikekang? Kita sebagai rakyat yang bakal makin sulit untuk memperjuangkan hak ekonomi kita. Nah, dampaknya mulai dari kesempatan usaha makin sempit untuk kita-kita yang nggak punya privilege atau koneksi kuat. Terus juga harga barang dan jasa bisa lebih dikendalikan oleh pihak tertentu, yang mana ini membuat persaingan jadi nggak sehat. Dan juga banyak orang yang mungkin kehilangan daya tawar dalam ekonomi. Kalau ruang protes udah dipersempit, kita masyarakat biasa tuh nggak bisa lagi menuntut kebijakan yang lebih adil. Dan ujung-ujungnya, yang kaya makin kaya, yang biasa-biasa aja makin susah untuk naik kelas. Dan kalau ini dibiarkan, gap ekonomi bisa makin melebar, bikin ketimpangan sosial semakin besar. Lalu dampak yang kelima, kemungkinan korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Nah, ini imbas yang bakal bisa berasa banget di dompet kita semua. Potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran yang makin besar. Kita udah pernah lihat di masa lalu ketika militer punya peran ganda, pengawasan terhadap anggaran tuh jadi lebih lemah. Dan kalau sekarang mereka kembali masuk ke berbagai posisi sipil, maka ada risiko yang sama. Alokasi dana negara jadi nggak transparan, banyak anggaran yang bocor entah kemana. Kenapa ini bahaya banget buat ekonomi kita, finansial kita sebagai masyarakat? Karena kalau anggaran negara nggak digunakan dengan benar, banyak sektor yang harusnya dapat dana untuk kesejahteraan rakyat malah kekurangan anggaran. Misalnya, duit yang seharusnya untuk subsidi BBM, pendidikan, kesehatan, ataupun bantuan sosial, malah jadi terserap ke hal-hal yang nggak ada hubungannya sama kepentingan publik. Dan kalau kejadiannya kayak gitu, efek dominonya bisa berantai. Inflasi bisa makin parah, karena kalau anggaran negara bocor dan nggak dikelola dengan efisien, bisa aja pemerintah harus cetak uang lebih banyak atau narik utang lebih besar. Ini bisa membuat harga barang naik dan daya beli masyarakat makin turun. Selain itu, pembangunan yang benar-benar penting buat kita, masyarakat itu bisa mandek. Jalan rusak makin banyak, sekolah negeri kekurangan fasilitas, layanan kesehatan makin mahal, karena uang yang seharusnya dipakai untuk pengadaan itu malah entah kemana gitu kan. Dan yang nggak kalah penting, pajak bisa naik. Kita tahu ya, kalau kas negara udah mulai seret gara-gara kebocoran anggaran, bisa aja pemerintah mulai cari cara untuk nutupin hal itu. Misalnya dengan meningkatkan pajak atau narik pungutan baru. Ujung-ujungnya apa? Rakyat lagi, kita yang harus nombok. Jadi intinya, kalau sistemnya udah nggak transparan, kita yang bayar harganya. Biaya hidup bisa naik, pendapatan belum tentu ikut naik, dan kualitas layanan publik makin nggak jelas gitu kan. Dan itu semua bikin kondisi finansial kita semakin sulit. Apalagi buat kita-kita yang udah struggling dari awal.
sebelum adanya dui fungsi TNI. Itu tadi beberapa possible effect terhadap finansial kita masing-masing sebagai WNI kalau benar nanti dui fungsi TNI balik lagi. Dan kalau kita bicara dalam konteks yang lebih luas lagi, kesejahteraan kita semua sebagai masyarakat secara umum, ada beberapa aspek penting yang juga bisa terjadi. Aspek yang pertama, peluang ekonomi bagi masyarakat sipil bisa menyusut. Kenapa ini penting? Karena kalau peran militer tuh melebar ke ranah sipil lagi, kita mungkin bakal balik lagi ke kondisi di mana lapangan kerja dan peluang usaha di sektor strategis jadi lebih sulit diakses oleh orang-orang biasa. Misalnya aja kayak di banyak negara yang militernya terlalu dominan dalam hal ekonomi, kita sering melihat fenomena di mana posisi strategis, baik di pemerintahan maupun di BUMN-nya, itu lebih banyak diisi oleh mereka yang punya latar belakang militer ataupun punya koneksi ke sana. Ini bisa membuat sistem meritokrasi di mana orang dipilih berdasarkan kemampuan dan pengalaman jadi lemah. Buat orang-orang yang nggak punya akses atau koneksi ke institusi tertentu, peluang untuk naik kelas ekonomi bisa semakin kecil. Mau daftar kerja di BUMN, saingannya bukan cuma orang-orang dengan skill yang relevan, tapi juga mereka yang punya backingan kuat. Mau ikut tender proyek pemerintah, bisa jadi yang menang lagi-lagi adalah pihak yang punya hubungan baik dengan kekuatan tertentu. Dan ini bukan cuma spekulasi ya, karena di masa Orde Baru kita udah pernah ngalamin hal yang mirip. Banyak posisi penting di pemerintahan dan perusahaan negara yang diisi oleh perwira militer. Hasilnya, kebijakan ekonomi lebih banyak berpihak pada kelompok tertentu, bukan pada kesejahteraan rakyat secara luas. Dan dampaknya, kesempatan kerja semakin sempit untuk kita masyarakat secara umum. Ketika posisi strategis lebih banyak diisi berdasarkan afiliasi daripada kompetensi, maka bakal banyak orang berbakat yang kehilangan kesempatan untuk berkontribusi dan naik kelas secara ekonomi. Belum lagi, dunia usaha jadi nggak sehat karena pengusaha kecil dan menengah bakal makin sulit untuk berkembang kalau proyek-proyek besar tuh lebih banyak dikendalikan sama pihak yang punya hubungan dengan militer. Dan satu lagi, birokrasi makin sulit untuk ditembus. Mau urus izin usaha? Mau dapat akses ke program ekonomi dari pemerintah? Kalau sistemnya nggak transparan dan lebih berpihak ke kelompok tertentu, ya udah, masyarakat biasa bakal makin sulit untuk berkembang. Jadi ini bukan cuma soal siapa yang duduk di kursi kekuasaan aja ya, tapi juga soal seberapa besar peluang kita, masyarakat biasa, untuk punya masa depan ekonomi yang lebih baik. Ketika akses ke peluang makin sempit, maka kesenjangan ekonomi bisa makin lebar, dan itu akan berpengaruh ke kesejahteraan kita semua. Next, aspek yang kedua, dampak terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Ini aspek yang gak kalah penting, karena kalau dui fungsi TNI itu benar-benar balik, ada risiko besar bahwa pengelolaan keuangan negara jadi makin gak transparan. Karena kalau militer terlibat dalam pemerintahan dan bisnis, anggaran yang mereka kelola tuh bakal lebih luas, tapi pengawasannya bisa jadi lebih lemah. Kita tahu ya, dalam sistem yang sehat, semua penggunaan anggaran negara tuh harus bisa diaudit dengan jelas. Tapi kalau ada sektor yang terlalu dominan dan sulit disentuh oleh mekanisme kontrol, potensi penyalahgunaan dana publik bakal makin tinggi. Ada beberapa skenario yang bisa terjadi, mulai dari anggaran militer bisa makin sulit untuk diaudit, karena kalau TNI punya peran di banyak sektor di luar pertahanan, gimana caranya kita tahu duit yang dipakai itu beneran untuk kepentingan nasional atau malah untuk kepentingan pribadi kelompok tertentu? Atau skenario lainnya, penyalahgunaan dana publik bisa makin sulit dikontrol. Kita bisa belajar dari sejarah bahwa ketika ada institusi yang punya terlalu banyak kewenangan tapi minim pengawasan, korupsi itu mudah banget terjadi. Dan skenario lainnya, beban keuangan negara bisa makin berat. Kalau anggaran negara bocor ke proyek-proyek yang nggak jelas atau biaya operasional yang nggak transparan, bisa aja pemerintah akhirnya terpaksa menaikkan pajak lagi atau utang negara untuk nutup defisit lagi. Dan siapa yang kena dampaknya? Kita semua, rakyat biasa.
Misalnya di beberapa kasus, kita udah pernah lihat sektor yang berkaitan dengan militer tuh dapat anggaran besar. Tapi penggunaannya ternyata nggak selalu bisa dipertanggungjawabkan dengan transparan. Ini yang bikin banyak orang makin khawatir. Kalau dui fungsi TNI benar-benar kembali, kita bakal makin sulit untuk mengontrol kemana perginya uang negara yang berasal dari pajak kita, pajak rakyat. Bayangin kalau uang pajak yang kita bayar ternyata makin banyak terserap untuk hal-hal yang kita nggak tahu peruntukannya. Anggaran buat infrastruktur publik, pendidikan, kesehatan, dan subsidi yang beneran bermanfaat langsung untuk kita malah terpinggirkan. Dan kalau ini terus terjadi, efeknya bisa berantai. Harga kebutuhan pokok bisa naik, layanan publik makin buruk, ekonomi rakyat makin terjepit. Jadi, kalau transparansi keuangan publik melemah, dampaknya bukan cuma di atas kertas aja ya, tapi langsung kita yang rasakan di kehidupan sehari-hari. Dan aspek yang ketiga, potensi meningkatnya konflik sosial yang berdampak ekonomi. Ini mungkin hal yang sering dianggap remeh, padahal dampaknya tuh bisa langsung terasa di kantong kita juga. Jadi gini, kalau dui fungsi TNI beneran balik, ada kemungkinan ketegangan sosial kita di masyarakat bakal naik. Kenapa? Karena pengalaman sejarah menunjukkan bahwa kalau militer aktif di sektor sipil, sering muncul ketidakadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi. Misalnya di daerah-daerah yang punya sejarah konflik kayak Papua, di sana keterlibatan militer dalam hal ekonomi dan politik tuh bukan sekedar soal keamanan, tapi juga soal akses ke sumber daya. Siapa yang lebih mudah dapat proyek? Siapa yang lebih gampang untuk dapat izin usaha? Nah, kalau akses ekonomi lebih banyak diberikan ke kelompok yang dekat dengan militer, itu artinya kesenjangan bisa makin tajam, dan itu bisa memicu ketegangan di kita secara horizontal masyarakat. Dan efek berikutnya adalah ketika konflik sosial meningkat, iklim investasi bakal ikut terdampak. Investor bisa jadi makin waspada untuk naruh duitnya di daerah yang dianggap rawan konflik, karena kan pasti mereka nggak mau ya ambil risiko kalau situasi di lapangan nggak stabil. Dan kalau investasi udah seret, berarti lapangan kerja juga makin susah untuk dibuka, karena modal berkurang gitu kan. Belum lagi pariwisata bisa kena dampaknya, karena bayangin deh, siapa sih yang mau liburan atau bisnis di daerah yang sering ada ketegangan? Padahal sektor pariwisata itu menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari pekerja hotel, pemandu wisata, sampai pedagang kecil. Nah, kalau sektor ini lesu, ekonomi daerah juga ikut kena. Dan selain itu, harga barang bisa naik di daerah konflik. Karena kalau ada ketidakstabilan, distribusi barang juga bisa terganggu. Ini yang sering membuat harga bahan pokok di daerah tertentu bisa lebih mahal dibanding daerah lain, karena suplai barangnya nggak lancar. Dan ini bukan cuma teori, di beberapa daerah yang pernah mengalami ketegangan antara sipil dan militer, kita bisa lihat gimana dampaknya ke ekonomi lokal. Bisnis jadi susah berkembang, orang-orang takut untuk berinvestasi, dan akhirnya masyarakat kecil yang paling dirugikan karena ekonomi cuma jalan di tempat. Jadi, kalau di fungsi TNI ini benar-benar kembali, pertanyaan besarnya adalah, apakah ini bakal memperbaiki kesejahteraan masyarakat, atau justru bikin ketimpangan semakin dalam? Kalau kita lihat lagi, kemungkinan dampak dui fungsi TNI ke ekonomi kita, ini udah jelas nggak bisa dianggap remeh ya. Karena semua itu ujung-ujungnya bakal berpengaruh ke dompet kita, ke harga barang yang kita beli, ke kesempatan kita untuk naik kelas secara ekonomi. Gimana menurut kalian? Kalian setuju atau punya pandangan lain? Silahkan share pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa share video ini biar makin banyak yang melek soal isu ini ya. Oke, segitu dulu untuk episode kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.